Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Aufa. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas saya minta untuk memimpin doa. Oke. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan supaya kita bersemangat, mari kita menyanyikan lagu nasional berjudul Halo Halo Bandung. Nyanyikan dengan semangat ya. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke ya, sesuai dengan apa yang sudah anak-anak lakukan, tepuk semangat, melakukan juga dengan semangat, maka boleh saya harapkan kali ini kamu juga mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu teks, ya, tapi teksnya ini berupa kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Nama teksnya yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Oke, kita akan baca bersama-sama. Apa itu teks eksplanasi? 3, 2, 1. Teks eksplanasi teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana alam, sosial, oke ya, Adonis Abinaya, tolong meja bukan untuk dorak-orak ya nak. Oke, kejadian alam. Kejadian alam itu contohnya apa nak? Tsunami, oke. Selain tsunami, gempa bumi, longsor, bisa kejadian sosial. Oke, fenomena genduren. Siapa di sini yang pernah ikut genduren? Wih, bagus. Cowok-cowok. Cewek-cewek pernah ikut genduren? Masih kecil ya soalnya ya. Itu juga suatu fenomena budaya yang bisa dibuat di dalam teks eksplanasi. Karena apa? Benar-benar terjadi ya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dilihat PPT-nya. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Artinya apa itu? Fakta, faktual, nyata, oke. Kemudian membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan ya. Kemudian yang ketiga bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Yang keempat fokus pada fenomena yang bersifat umum. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu sifat, yaitu kalimat yang ketiga tadi, sifat yang ketiga yaitu bersifat informatif. Informasi yang penting itu biasanya dimuat dalam ide pokok, kalimat utama atau kesimpulan dari setiap paragraf. Maka mengulang kembali kegiatan kita yang kemarin di tema 1 ya. Jadi kamu harus mencari ide pokoknya mana, kalimat utamanya apa, kesimpulannya apa, baru anak-anak bisa mendapatkan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Ya. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik harus dilakukan secara seimbang supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang kamu alami kalau nggak ada listrik?
Biasanya kalau kamu di rumah mati listriknya, bisa nonton TV? Anak-anak, silakan anak-anak membentuk menjadi 5 kelompok. Ya, dan kelompoknya heterogen, ada cewek, ada cowok. Oke, silakan anak-anak dapat menentukan nama kelompoknya sendiri-sendiri ya. Sambil berdiskusi, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Saya juga sambil berkeliling mendata nama kelompoknya ya. Nanti Bu Guru tuliskan di papan skor. Sini namanya kelompok apa? Oke, kelompok Scorpio. Kelompoknya Barak, nama kelompoknya Ciko. Aksa kelompoknya namanya? Oke, kelompoknya Aksa bagus. Orlusa, orang luar biasa. Belajar pembagian tugas. Ya, fokus mencari informasi. Dibagi-bagi tugas, yang menuliskan tidak hanya satu anak, beberapa anak. Jadi nanti bisa segera selesai. Oke. Karena ini dilombakan anak-anak, maka ayo masing-masing kelompok harus bersemangat. Tampaknya setiap kelompok sudah mulai menemukan caranya. Kelompok mana yang sudah menemukan lebih dari 5 informasi? Oke, kelompok Scorpio, kelompok Orlusa, kelompok yang lain baru berapa informasi? Ayo segera. Makanya bagi tugas. Bagi tugas, kamu yang paragraf berapa, kamu yang paragraf berapa, seperti itu, ya. Setiap anggota kelompok harus berkontribusi supaya bisa memahami. Kalau sudah selesai, silakan mengerjakan di lembar kerja mandiri. Kelompok Scorpio sudah menyelesaikan lembar kerja kelompok. Kelompok Orlusa juga sudah. Sudah selesai? Oke. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk yang tugas kelompok dan tugas mandiri. 8 kelompok Scorpio dibacakan. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Stop. Silakan kelompok lain menanggapi. Benar atau salah? Benar. Oke, dapat Scorpio dapat 1. Lain. C. Yang kedua, informasi yang kedua. Arus listrik menghasilkan elektromagnetik. Arus listrik menghasilkan elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, sekarang kalau dari pernyataan kelompok Scorpio tadi mengatakan bahwa arus listrik menghasilkan elektromagnetik. Berarti ketika ada arus listrik, baru terjadilah gelombang elektromagnetik. Itu betul atau salah? Jadi yang paling tepat adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Salah apa betul? Jawaban kelompok? Salah. Oke, negatif 5. Kelompok Ciko. Michael Faraday adalah tokoh penemu Arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1700 Sing anteng di Newington. Oke, dapat 10. Kelompok apa namanya? Panme, kelompok pantang menyerah terlebih dahulu. Mau belajar menghargai dalam memberikan tanggapan? Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Betul, oke. Silakan kelompok Hercules. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. 25, kelompok pantang menyerah.
Ya. Kelompok Hercules. Ciruluk 35. Maka juaranya kelompok Nusa. Orang luar biasa. Yeay. Oke, ada hadiahnya yang nanti akan Bu Guru bagikan. Kemudian saya minta 2 anak saja membacakan hasil yang LKPD mandirinya. Kita punya keyakinan kelas yang mengatakan bahwa kita belajar menghargai teman kita. Salah satu bentuk menghargai itu bagaimana? Kalau temanmu sedang presentasi, yang lainnya mendengarkan. Oke. Di mana dibaca dulu? Di sekolah mematikan lampu jika tidak digunakan. Oke, bisa enggak anak-anak? Di keluarga? Mematikan televisi jika tidak digunakan, mengecas ponsel ketika baterai habis. Mematikan televisi jika tidak digunakan. Bisa? Mengecas ponsel ketika baterai habis. Oke, boleh. Di masyarakat? Mematikan lampu jalan ketika siang hari. Mematikan lampu jalan ketika siang. Bisa ya. Tempat umum? Mematikan lampu. Satu anak laki-laki sekarang yang percaya diri. 1. Wah, Afri. Oke. Mari kita dengarkan presentasi dari Afri. Ya. mematikan lampu saat tidak Pri, digunakan. dengan suara yang keras, tolong. Di sekolah, Mematikan lampu saat tidak digunakan. bisa anak-anak? Bisa, oke. Jadi salah satu bentuk penghematan listrik di tempat umum adalah menggunakan listrik seperlunya. Kemudian setelah ini anak-anak akan mengerjakan lembar evaluasi peserta didik. Hanya 4 nomor saja, ya. Silakan dikerjakan dengan cepat. Waktunya 5 menit. Ada yang bingung dengan maksud soal? Yang mana? Nomor 2 silakan dicari. Ada kata yang tidak baku di teks itu. Terus kata tidak bakunya kamu rubah menjadi kata yang baku. Untuk lembar kerja kelompoknya, Bu Guru ambil ya. Ini akan kita pajang di dinding kelas kita. Oke, terima kasih kelompok Hercules. Kelompok pantang menyerah. 3 menit lagi yuk, cepat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Listrik memiliki peran penting. Di era globalisasi, enggak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Sebutkan satu informasi yang diperoleh dari teks eksplanasi di atas. Boleh, betul. Ada lagi? Listrik menyebabkan arus informasi menyebar dengan cepat. Itu tanggung jawab menggunakan listrik, ya. Kemudian kepada kelompok Orlusa wakilnya, silakan Bu Guru akan memberikan hadiahnya. Juara turnamen kelas memahami informasi dalam teks eksplanasi. Dapat hadiah voucher jajan di kantin sekolah 10.000 digunakan besok ya. Oke, kelompok lain kapan menyusulnya? Tepuk tangan untuk kelompok Orlusa. Oke, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mau bertanya. Ya, kamu kalau pelajarannya modelnya seperti ini, kamu mencari tahu sendiri, berkompetisi, apa yang kamu rasakan? Seru. Seru. Oke, anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan menutup kegiatan hari ini dengan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah.